Assalamualaikum, saya Egy Rafsanjani, mahasiswa Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang statistik dan pencatatan gelombang. Teori gelombang digunakan untuk perancangan bangunan pantai. Gelombang yang ada di alam tidak teratur dan masing-masing gelombang dalam deretan gelombang memiliki sifat-sifat berbeda sehingga harus dilakukan analisa secara statistik dengan melakukan pencatatan gelombang dalam periode tertentu. Untuk mendapatkan sifat statistik gelombang, dilakukan pencatatan dalam periode tertentu yang biasanya 15-20 menit. Dalam satu hari, biasanya dilakukan 3-4 kali pengukuran. Statistik gelombang. Gambar di atas adalah suatu pencatatan gelombang sebagai fungsi waktu di suatu tempat. Gambar tersebut menunjukkan bahwa gelombang mempunyai bentuk yang tidak teratur dengan tinggi dan periode yang tidak konstan. Pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai fungsi waktu. Pengukuran ini dilakukan dalam waktu cukup panjang sehingga data gelombang akan sangat banyak sehingga perlu dianalisa secara statistik untuk mendapatkan bentuk gelombang yang bermanfaat. Ada dua metode gelombang, yaitu zero up crossing method dan zero down crossing method. Gelombang representatif. Gelombang ini adalah tinggi dan periode gelombang individu yang dapat mewakili suatu spektrum gelombang. Apabila tinggi gelombang dari suatu pencatatan diurutkan dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, tinggi maka dan ditentukan Hn yang merupakan rata-rata dari persen gelombang tertinggi. Misalnya H10 adalah tinggi rata-rata dari 10% gelombang tinggi dari pencatatan gelombang. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah H33 atau tinggi rata-rata dari 33%. Nilai tertinggi dari pencatatan gelombang yang juga disebut gelombang signifikan. Di dalam peramalan gelombang yang diperoleh adalah gelombang signifikan. Distribusi tinggi dan periode gelombang individu. Seperti yang dijelaskan bahwa jumlah data dalam setiap kali pencatatan yang berlangsung sekitar 15-20 menit adalah cukup banyak. Dalam satu hari dilakukan pencatatan sebanyak 3-4 kali. Untuk mengetahui beberapa sifat statistik gelombang acak, dibuat distribusi gelombang. Contohnya, dalam satu pencatatan terdapat 100 gelombang individu. Seperti terlihat pada tabel 5,2. Pertama adalah tinggi gelombang yang dinyatakan dalam interval setiap 0,5 meter. Baris kedua adalah jumlah kejadian gelombang atau N untuk setiap interval tinggi gelombang dengan jumlah total gelombang adalah N sama dengan 100. Baris ketiga menunjukkan probabilitas kejadian gelombang, yaitu perbandingan antara jumlah kejadian gelombang dan jumlah total gelombang, atau bisa ditulis N kecil per N besar. Dalam gambar tersebut, absis adalah tinggi gelombang yang dinyatakan dalam interval setiap 0,5 meter, sedang ordinat adalah probabilitas kejadian gelombang dalam interval tinggi gelombang. Dalam gambar tersebut, probabilitas bahwa H berada pada kelas 1,0 sampai 1,5 meter adalah 0,19. Jumlah dari semua probabilitas gelombang adalah sama dengan 1. Distribusi kumulatif yang berkaitan dengan distribusi probabilitas dari gambar 5,2. Dalam gambar tersebut, probabilitas bahwa H kurang dari atau sama dengan kelas 1,0 sampai 1,5 meter adalah 0,36. Histogram seperti ditujukan dalam gambar 5,2 mempunyai bentuk yang tidak teratur. Hal ini disebabkan karena jumlah data yang sedikit. Untuk mendapatkan distribusi tinggi gelombang yang lebih halus, dapat dilakukan dengan menggabungkan data dari beberapa pencatatan sehingga jumlah atau data analisa cukup banyak. Gambar 5,4 adalah contoh histogram seperti pada gambar 5,2, tetap dengan jumlah data jauh lebih banyak dan memberikan bentuk histogram yang lebih teratur.
Bentuk histogram yang halus tersebut dapat didekati oleh suatu fungsi distribusi teoritis. Penelitian yang dilakukan oleh Longuet-Higgins adalah distribusi Rayleigh yang dalam gambar 5,4 ditunjukkan oleh kurva lengkung. Fungsi distribusinya adalah sebagai berikut. Probabilitas bahwa suatu nilai tinggi gelombang H lebih besar dari suatu nilai tertentu H yang diberi notasi H diberikan oleh bentuk berikut. Dengan P H lebih besar dari H adalah jumlah N gelombang lebih besar dari H dibagi dengan total gelombang N. Dengan demikian P mempunyai bentuk N per N, yang dimana N kecil dibagi N besar, substitusi nilai N kecil dan dibagi N besar untuk P dalam persamaan 5,3, dan kemudian dibuat logaritma natural ln yaitu yang ini intinya. Tinggi gelombang dengan probabilitas tertentu N per N yang dilampaui dapat dihitung dari persamaan 5,4. Tinggi rata-rata dari semua gambaran yang lebih besar dari H diberi rotasi H dapat dihitung sebagai berikut. Ini jadi ini persamaannya. Ini persamaannya. Tinggi rata-rata dari semua gambaran yang besar diberi rotasi dapat dihitung sebagai berikut. Ini untuk tinggi gelombang rata-rata H100 persamaan 5,6. Gambar 5,5 memberikan hubungan antara H per H ms dan probabilitas kumulatif. Grafik A adalah probabilitas bahwa nilai H per H ms lebih besar dari nilai yang ditunjukkan dalam grafik. Dapat dihitung menggunakan persamaan 5,5. Grafik B digunakan untuk menghitung perbandingan H per HMS berdasarkan probabilitas dari H yang dilampaui P dapat dihitung dengan persamaan 5,6. Sekian, terima kasih.